Yo semuanya, kembali lagi bersama aku Randy dari channel Retroman. Udah lama banget gak upload tahun 2023 sekarang. Terakhir upload 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu. Di Goa Hah? Nobu Hiko. Itu berapa tahun? 50 tahun. Makan zat surga. Kopi di letring ya. Gel. Kali ini di video awal tahun ya 2023 ditemani Bapak Agar Reza dan juga Mama Syarif. Dan kita kontennya mungkin santuy aja ya. Kita mau bahas tentang apa ya, bukan hobi juga ya, apa ya, kesenangan kita, sama aja hobi kan, sama aja kita gimana ya, yang pokoknya tentang itulah. Jadi kita di sini mau bahas superhero versus tokusatsu. Superhero versus tokusatsu. Nah gitu kan, jadi kan ada yang bilang oh tokusatsu itu superhero juga tokusatsu gitu. Tapi kan ada perbedaannya ya. Oh, nah, kita akan jelaskan di video kali ini. Dan boleh. kita ucapkan juga Happy New Year untuk semuanya nonton video ini. Happy New Year. Selamat tahun 2023, semoga semuanya lancar ya. Jangan kayak 2020 season berapa? Season 3. 2019 season 2. Jangan. 2019 kan belum Covid kan? 2020. Iya, maksudnya 2019 kan menarik. Masih santuy. Iya. Santuy. Iya, susah cari itu. Ya lebih baik lah intinya mas. Iya, gitu. Season. Udah kayak buku no hero. Oke, langsung aja tanpa banyak bacot kita masuk ke segmennya. Oke, superhero versus tokusatsu. Mungkin kita bahas dari segi superhero-nya dulu ya. Nah, menurut Bapak Agar Reza sebelum ke aku sama Mama Syari nih, pandangannya tentang superhero itu apa sih gitu? Ya, sejauh ini taunya tuh apa gitu? Superhero pahlawan yang punya tanggung jawab. Jadi ya itu sesuai dengan Spider-Man. Jadi lu punya kekuatan ya lu juga punya tanggung jawab gitu. From great power comes great responsibility. Iya, kira-kira kayak gitu itu kan ya basic banget lah. Basicnya ya. Basic bangetnya kayak gitu. Kalau misalkan ditanya soal superhero gitu secara lewat atau gimana ya itu jawabannya. Iya. Gitu. Kalau dari Bapak Syarif? Mungkin secara umum kan ya pahlawan super gitu ya, orang yang punya kekuatan super sebagai apa untuk berbuat kebaikan gitu kan, membela kebenaran biasanya gitu kan. Iya. Kalau supermarket apa? Buat Giant. Buat itu borong cancer. Oke, udah itu Udah. aja. kurang lebih gitu. Secara singkat lah gitu. Kalau dari aku superhero itu propaganda. Propaganda. Kenapa coba? Jadi kan superhero pertama kali muncul itu di tahun 1938 ya. Lagi zaman perang dunia kedua. Siapa? Superman pertama muncul. Karena kadang itu Superman itu pertama kali muncul itu untuk orang-orang yang di negara Eropa ya Amerika sana itu simbol harapan Superman itu, makanya S itu kan kayak hope itu kan. Sejarahnya juga kan si Superman itu dari Kryptonnya tuh S itu tuh lambang harapan kan ya. Dan pada masa perang itu ya propagandanya itu media-media itu ingin orang-orang itu punya sosok yang bisa nyemangatin lah gitu. Nyemangatin pada kala perang itu gitu. Kayak gitu. Kalau di ini mah Captain America sih. Marvel ya. Iya. Kelihatan banget kan. Iya. Kayak Nah, jadi membangkitkan simbol. jiwa patriotik. Nah, itu makanya jadi ada propagandanya superhero itu. Cuman seiring berjalannya waktu superhero itu jadi sebuah pop kultur yang orang-orang suka dan makin dikenal di seluruh dunia ya. Siapa sih yang nggak tahu Superman, Batman, Spider-Man gitu kan. Kayak gitu tentang superhero. Dan seiring perkembangan zaman pun si superhero itu malah jadi simbol-simbol ini agak sensitif sih bahasnya. SJW, benar gak sih? Ya ada lah. Benar gak sih? Jadi Ada. sebenarnya itu propaganda kalau kata aku. Sebenarnya ada misinya gitu ya. Bukan hanya untuk sebuah hiburan gitu. Ada propaganda sebenarnya di mana-mana sih. Superhero juga ya termasuk. Iya, makanya kalau orang-orang lihatnya cuman superhero ngalahin orang jahat kayak gitu. Tapi di balik layarnya ada sesuatu istilahnya gitu. Ya namanya dunia lah. Kayak apa simbolis gitu. Iya. Jadi konspirasi. Kayak gitu sih kalau superhero. Cuman ya superhero emang keren sih gitu. Banyak yang memorable juga dan ceritanya juga bukan gitu-gitu aja gitu, seru gitu. Apalagi kalau kita nyimak Batman kan.
berat ceritanya. Gitu sih. Mungkin ada yang mau tambahin apa gitu. Makin variatif lah dari segi ceritanya. Segi cerita ya. Dari background superhero-nya kenapa gitu. Iya. Gimana Mas Syarif? Kalau dilihat kan kalau makin kesini tuh superhero teh nggak perlu jadi yang baik ya, yang membela kebenaran. Dia ada anti hero. Iya. The Boys. Mereka sekarang kan kayak ada nggak perlu harus membela kebenaran kan. Yes. Banyak yang jahat-jahatnya juga, tapi punya kekuatan super kan. Iya. Mereka superhero juga nggak gitu? Iya. Oke, ngerti. Tapi superhero itu seiring perkembangannya waktu itu kita tuh lihat itu bukan cuma komik, film, bahkan kita juga kan disuguhin sama video game gitu kan. Perkembangannya itu banyak banget dengan special effect yang canggih. Nah, di segmen kali ini kita akan bandingin superhero kenapa versus tokusatsu, karena ada sering sekali perdebatan kan. Superhero itu pakai special effect, sedangkan tokusatsu sendiri artinya kan film special effect. Nah, kayak gitu. Dan sebelum masuk garis besarnya kita jelasin dulu tokusatsu berikutnya. Tokusatsu. Toku fans. Nah, ini kita ke Bapak Agan Reza dulu, spesialis ya. Segmennya. Apa sih? Gimana jadi? Tokusatsu itu di pandangan Agan Reza itu apa gitu? Kalau tokusatsu ya karena udah namanya seperti itu ya. Secara cakupannya jadi kayak cuman Kamen Rider, Sentai, Ultraman dan hero-hero yang asalnya dari Jepang ya. Jadi itu sih kalau dari orang-orang yang udah suka ya sama yang kayak Kamen Rider dan lain-lain, pasti itu mereka mengkategorikannya itu tokusatsu. Padahal bisa lebih luas lagi kan. Iya. Itu kan hanya kayak Jepangnya gitu kan, penyebutan Jepangnya kan. Istilahnya ya. Iya betul. Kayak kartun, anime. Ya, gitu kan ya. Ya gitulah. Udah kira-kira gitu. Dari Mang Syarif gimana? Pendapat soal tokusatsu itu apa gitu? Iya. Secara selama ini tuh melihat tokusatsu itu kayak gimana sih gitu. Kan lebih ke istilah special effect-nya itu kan. Mau kayak itu film Godzilla, kayak mau apa? Robot-robotan selama pakai special effect. Karena mungkin dibuatnya di Jepang sebenarnya tokusatsu. Iya. Gitu ya. Kalau kata aku tokusatsu itu ada karena superhero, film superhero gitu. Pasti sih. Iya. Karena kan waktu awal tuh si tokusatsu pertama itu Godzilla kan sama Eiji Suburaya kan tahun 1958. Dia teh kiblatnya ke film King Kong gitu. Film King Kong. Ultra King Kong yang awal-awal kan Godzilla. Iklan. Kan yang awal-awal tayang yang jadul bisa kan Ultra Q. Tapi sebelum itu tuh dia tuh bikin Godzilla tuh, setelah Godzilla dia bikin Ultra Q, baru stasiun TV-nya tuh dulu tuh apa sih Suburaya itu TV Tokyo, TV yang asalnya sih TV Tokyo ya. Kalau ada jadul TVRI. La TV. Tajem itu. Karena dia tuh ingin ada sosok hero-heronya karena si Kaijuan lah namanya. Karena nggak mau Kaijo aja, ingin ada sosok hero-nya, makanya dibikin Ultraman. Kan Ultraman itu dulu tuh kan cuma stand alone doang kan. Iya. Karena sukses langsung dibikin Ultra Seven. Nah di Ultra Seven itu kan, itu Ultraman propaganda. Isu perang, bom nuklir Jepang. Oh ya si Kaijin itu. Kaijinnya kan ada sempat episode Ultra Seven yang di-cut karena katanya tuh terlalu sensitif karena yang bom itu loh, di Jepang bom itu. Si Kaijunya kayak hangus kayak korban radiasi. Oh iya. Dan setelah itu juga kan ada Gekko Kamen. Nah, Gekko Kamen tahu nggak? Gekko Kamen Yang putih. Oh yang kayak pakai yang ada bulan itu. Nah itu tuh sejarahnya tuh Gekko Kamen tuh cikal bakal Kamen Rider tuh dari Gekko Kamen katanya tuh ingin kayak niru konsepnya lah gitu. Si Gekko Kamen itu. Tapi konsepnya tuh kayak superhero western si Gekko Kamen ala komik gitu. Ala komik kayak gitu. Nah jadi yang sekarang didebatkan itu superhero versus tokusatsu itu lebih baik mana, lebih bagus mana, berkembang mana sih gitu. Dari Bapak Reza seperti biasa lah. Sensitif dulu. Dari Syarif dulu.
Dari siapa? Syarif dulu gantian. Oh, Tadi iya, ada iya, ayo. Aduh. Ayo kan ada duluan lu. Ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka gitu. Kita ambil positif negatifnya aja lah gitu. Wah bahaya ya. Jadi kalau salah-salah ngomong bisa di-cut terus nyebar. Nah ini yang mau di ending konklusinya nih. Gimana tadi? Superhero sama tokusatsu itu lebih baik mana sih gitu? Waduh, nggak bisa bilang mana yang lebih baik dong. Bilang apa? Bilang lebih bagus tokusatsu kan fans superhero apa western yang nyerang. Bilang sebaliknya. Tapi lebih kemana nih? Lebih kemana? Sama-sama ini sih. Ya bisa dibilang 60-40% sih. 60-nya? Diperjelas. Walau 5149 dikasih tahu. Sulit. Obrolan elit, obrolan sulit. Jadi ini bahaya ini bisa. Udah 50-50 aja. Ya ini cari aman ya. 50-50 lah. Ya udah jadi 51 aja kalau kelebihan dari superhero sama kekurangannya apa? Kelebihan tokusatsu sama kekurangannya apa? Mungkin gitu. Kalau superhero tuh sulit ya. Pertanyaannya sulit. Lama-lama udah kayak Om Deddy ini psikologi pertanyaannya. Close the door aja. bahaya ini pertanyaannya. Boleh. Expert dulu lagi. Kalau superhero sama tokusatsu ya setiap franchise ini yang punya kelebihan masing-masing, pastinya gitu. Cuman ya kalau melihat dari si tokusatsu, terutama si franchise Kono, kan lebih nyaman mereka tuh mainnya domestik. Dan kalau di mana kan ada yang pengennya go global gitu gitu. Ya pengen saya juga si franchise itu mereka juga go global gitu. Penasaran gitu. Penerapan dan eksekusinya tuh bakal kayak gimana. Mereka ini. Kalau ya soal superhero ya cakupannya kan sangat luas itu mah worldwide ya. Kalau itu kan worldwide, kalau yang Ono kan Jepang doang gitu. Iya. Secara kultur gitu. Iya, gitu. Kurang lebih sama kayak Bapak Aldan Reza, cuma nambahin aja tokusatsu sama superhero. Bagus banget. Dua-duanya bagus ada kelebihan kekurangannya. Kita masuk ke superhero dulu. Kelebihannya emang superhero itu worldwide banget. Jadi semua orang tadi udah bilang kan, siapa yang nggak tahu Superman, Batman, Spiderman dan lain-lain, pasti semua orang tahu kan. Bahkan mama di komplek juga gitu kan tahu gitu ya. Sampai ke normis lah gitu. Iya, gitu. Mereka tuh emang pasarnya tuh bagus banget. Nah, kalau tokusatsu ya emang gebrakan awal itu kan dia tuh kayak merintis banget ya. Tapi tokusatsu juga sekarang tuh udah jadi budaya yang seluruh dunia juga sebenarnya tahu sih tokusatsu itu apa. Iya. Kamen Rider, Ultraman. Bahkan Super Sentai itu dikenalnya dengan nama Power Ranger kan di luar daripada Super Sentai kan. Nah, itu yang bikin kelebihan kekurangannya. Mungkin cuman kalau kekurangan superhero tuh ya Spider-Man ya Peter Parker, paling ada yang barunya ya kayak Miles Morales gitu kan, contohnya kan kayak gitu. Kalau Kamen Rider kan banyak kan, ada Kuga, Agito kan karakternya beda-beda, sama ceritanya tuh beda, konsepnya beda. Kalau Spider-Man kan di bedanya itu dari multiverse-nya kan, multiverse-nya kayak gitu. Dan ya mungkin untuk tokusatsu sekarang sih udah masuk ke global gara-gara Ultraman sih kurang. Ya, Ultraman udah duluan distribusi. Iya, udah distribusinya. Kalau Kamen Rider mungkin ke depannya, karena kan fansnya juga udah makin banyak. Kalau semoga. Kalau Super Sentai kan udah dikenal sama Power Ranger. Nah, bahkan Amerika aja kan lain apa sih bukan namanya tuh? Bukan copy paste apa sih? Adaptasi copy paste. Adaptasi sih. Super Sentai itu kan gak sepenuhnya diadaptasi keseluruhan kan, dari budayanya kan dibedain, disesuaikan sama budaya. Ya, jadi budaya pop kultur di sana kan lebih mencakup seluruh dunia kan. Kalau Jepang kayak kan tetap bagusnya itu mempertahankan ciri khas negaranya kayak gitu. Jadi dua-duanya bagus, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, udah bagus lah pokoknya superhero sama-sama bisa dinikmati lah. Iya, intinya dinikmati. Dan terakhirnya ini endingnya nih, fandom meresahkan.
Nyenggol-nyenggol mana? Pertanyaannya. Semakin dikenal, semakin banyak fans, cuman ya jujur aja agak kurang sehat sih. Ya itu Diskusi-diskusi gitu ya. Kayak kemarin kasus superhero dulu aja. MCU sama DCEU itu waduh bener-bener gimana ya, rivalitasnya tuh gak sehat sih. Ketika Marvel tuh waktu fase-fasenya tuh lagi di Age of Ultron maksudnya ya, Civil War kan, si DC ngeluarin Man of Steel kan ya. Berarti 2013 tuh apa sih Marvel? 23 apa sih Avenger kan 2012. Oh iya benar. Oh Thor sama apa sih di 2013 kan muncul kan si Man of Steel kan. Fans DC-nya tuh ada yang suka ada yang enggak gitu. Jadi kayak ibaratkan kurang nih bagi DC ya, suka DC. Kalian berdua Marvel banget. Mau sih DC mah gitu tinggal masuk Superman gitu. Jadi tiba-tiba ada ke segmen jadi nggak suka DC gitu. Benar gak sih? Maksudnya buat apa sih ngeliat gitu? Kalau tonton mah ya tonton gitu. Iya tonton aja gitu. Karena di situ kan si fase Marvel lagi bagus-bagusnya kan. Iya. Civil War, Age of Ultron, tiba-tiba si DC buru-buru ngeluarin Batman vs Superman. Iya kan? BVS. Banyak yang nggak suka BVS kan. Padahal orang suka-suka aja sih penggambarannya, sinematografinya. Ya si MCU lagi fase-fase bagusnya, sedangkan si DC itu kayak ngeras banget sih gak sih? Pas zaman itu nggak mau kalah. Jadi langsung tiba-tiba ada Wonder Woman, The Flash gitu kan. Di Batman Superman itu kan. Walaupun yang muncul cuma Wonder Woman aja kan, Batman Superman. Yang selingannya kan Flash kayak gitu kan, selingan itu kan. Sedangkan Marvel kan berapa tahun tuh bikinnya kan? Dari Iron Man 2008, tahun 2008 kan Iron Man 1. Iya. Jadi orang yang nggak tahu Iron Man pun jadi tahu Iron Man. Padahal zaman dulu kan nonton Marvel ya udah aja enjoy gitu. Tapi semakin fansnya tahu itu, fans baru tahu ya ngerasanya makin gimana ya, jadi ada kompetisi gitu jadi nggak enjoy, malah enjoy aja gitu. DC punya bagusnya kayak gini, Marvel bagusnya kayak gini gitu ya, kita juga tinggal nonton semua ya. Iya kayak gitu cuman ya mungkin nge-build up-nya si DC salah mungkin ya, makanya sekarang diribut lagi sama si James Gunn, Henry Cavill kenapa dikeluarin mau dari nol lagi ya. Jadi Young Superman katanya. Gimana ada nambahin? Ya itu sih soal kalau build up-nya mungkin si Marvel ini lebih rapih ya. Rapi ya. Bener-bener tertata semua. Kayak bikin film solo gitu. Iya, itu tuh proyek yang bener-bener panjang kan. Itu bertahun-tahun kan sampai nyampe di fase ini kan. Ada ini kan fase regenerasi lah. Iya. Jadi dibilang superhero-nya. Nah, ini yang sekarang diterapin sama Bumi Langit Sinematik. Iya. Gundala kreasi. Nah, semoga jangka panjang itu nggak ada gimana lagi. Kemarin kan kepotong pandemi kan selalu Gundala. Habis ini kan Virgo sama Godam. Tira dulu. Tira baru Godam. Ya. Sama ini Aquanus. Kayak apa di Kepala Kontras. Kamu jahat. Jadi superhero. Aquanus. Iya. Kayak Aquaman. Apalagi? Banyak sih. Si buta dari gua. Si buta dari gua hantu. Vino, jadi Vino udah juara sableng ya? Ini Vino mah juara sableng, si buta mah juara taslim nggak salah. Ntar Wira Sabla mau dibikin. Koais. Wira Sabla mau dibikin? Kan udah. Beda tuh. Oh beda. Beda ini tuh. Ini kan Bumi Langit. Bumi Langit, beda universe. Oke. Kalau superhero ya gitu, kalau tokusatsu fandomnya ya lebih sama gitu. Gimana ya? Ada yang sehat, yang tidak sama gitu kan? Seperti itu sama lah di fandom manapun sepertinya sih ada Ya. Ya udahlah kalau dibahas juga pusing. Yang penting inginnya tuh komunitas ini tuh kejaganya tuh sehat aja gitu. Ya enjoy aja gitu. Kayak zaman dulu sebelum medsos pecah banget kayak gini kan, nonton ke bioskop udah beres. Era-era Iron Man awal sih, Spider-Man Tobey lah gitu. Iya. Jadi udah bisa nih. Orang tuh udah ada kayak apa, kebebasan berpendapat, kebablasan. Iya benar. Oke, yaudah terakhir superhero sama tokusatsu favorit dari Bapak Agen Aziza siapa? Superhero? Ya. Kalau franchise-nya bagaimana? Karakternya?
karakternya. Kalau tokusatsu ya itulah abangku itu. Agito jelas. Oh ya jelas. Agito. Kalau superhero apa ya? Banyak, The Boys. The Boys underrated sih, The Boys underrated. Kayak apa sih si The Boys tuh kayak apa sih namanya? Bukan parodi juga sih, kayak apa sih namanya itu? Kayak sisi lain lah. Iya, lebih realistis ya. Kayak superhero nggak gini sebenarnya gitu, kayak ngejelek-jelekin juga enggak, kayak apa sih namanya? Bukan parodi juga bukan si The Boys tuh. Gimana ya? POV lain lah mungkin. Iya gitu. Iya. Jadi siapa? Kalau superhero apa ya? Iron Man itu mainstream nih. Spidey itu. Spidey sih keren. Spidey keren. Soalnya kan udah dari kecil teman ya. Peter Parker. PS1 sebelum nonton di bioskop juga udah main apa PS1-nya, PS2-nya. Ada animasi juga di SPI dulu ya, animated series. Kalau Spidey? Oh iya. Spidey. Terus apa lagi ya? Siapa ya? Yang gelis siapa? Wonder Woman. Catwoman. Yang gelis. Blank. Banyak bisa soalnya nggak bisa spesial. Ya udah mencakup dari Spidey sama Kamen Rider Agito ya. Iya. Bang Syarif. Kalau saya kan emo banget jadi Batman. Siapa? Batman. Nah, Batman juga sebenarnya orang sih suka ya. Secara dia background dan backgroundnya bagus sama ceritanya oke. Dia juga kan nggak punya super power kan? Yes. 100% kecerdasan. Batman Pattinson kan? Wah keren bisa. Emo banget ya. Keren bisa. Nama aku Isabella. Ya pada sekarang. Bang Edi. Jadi Bang Edi. Kalau Bang Sasu di Rider sama Sentai sih sebenarnya. Sentai ya. Suka semua. Ya 80% suka. Oke. Kalau aku terakhir superhero banyak sih, cuman yang paling sampai sekarang melekat tuh ya Batman sama Spidey sih. Batman. Spidey juga baru baca lagi komiknya Ultimate sampai tamat dan the best. Kalau tokusatsu ya jelas sih Kamen Rider sih paling suka. Kuga lah. Kuga. Tapi semua juga suka sih ada. Cuman yang paling memorable Kuga. Bukan itu. Siapa? Yang dinosaurus. Itu apa? Barney. Si Komo. Barney yang di song. I love you. Oke. Mungkin pembahasan tokusatsu versus superhero-nya seperti itu aja, udah mencakup semua garis besarnya. Ya intinya enjoy to watch, enjoy this entertain. Pokoknya pasti sampai kapanpun, sampai kita nanti udah punya incu dan juga anak, superhero dan tokusatsu itu akan ada matinya. Dan sebuah komunitasnya juga semakin besar dan semakin banyak teman yang hobi ini kan silaturahmi makin enak gitu. Dan yang paling utama ya tetaplah sehat. Yes. Pastinya itu yang betul. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ganesa dan Bapak Syarif. Oke, nanti juga kita bikin konten bareng lagi dan juga mungkin aku ngupload lagi adalah kalau masih sibuk kerja. Like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye bye.